Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Sonia Fahrilah dan beserta lainnya itu ada Siti Rahma, Anida Febriana Rahab, Farah Sudaninati, Asta Fitri Ramadhani, dan Nini Fitriani Nasution. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang epitel kelenjar. Nah, epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar merupakan jaringan yang berfungsi dalam sekresi zat atau jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Next slide. Nah, kelenjar ada dua, yaitu endokrin dan eksokrin. Nah, pertama endokrin atau hormon. Nah, yaitu menghasilkan sekret jenis hormon, mengeluarkan langsung pada pembuluh darah atau tidak punya saluran khusus. Contoh yaitu timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Kedua, ada eksokrin, menghasilkan sekret dan melepaskan saluran kelenjar dengan jenis sekret yang berupa zat, contoh ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Next, kelenjar. Kelenjar merupakan jaringan yang dibentuk oleh sel-sel epitel yang terkhususkan dalam menghasilkan suatu sekresi cair. Nah, secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar eksokrin ini mempunyai saluran keluar, kalau kelenjar endokrin tidak mempunyai saluran. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh Farah Sudaninati. Terima kasih. Berdasarkan jumlah selnya, kelenjar terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar uniseluler dan kelenjar multiseluler. Nah, yang pertama ada kelenjar uniseluler. Seperti namanya, kelenjar uniseluler adalah kelenjar yang tersusun atas satu sel. Biasanya, kelenjar ini tidak memiliki saluran keluar karena dia terletak di epitel permukaan. Salah satu contohnya adalah sel Weber pada epitel. Kedua, ada kelenjar multiseluler. Kelenjar ini tersusun dari beberapa sel dan umumnya membentuk sebuah kelenjar. Contohnya adalah kelenjar keringat pada tubuh kita. Nama saya Siti Rahma, saya akan melanjutkan ke jaringan epitel. Epitel kelenjar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin menghasilkan senyawa yang dialirkan melalui saluran, misalnya kelenjar air liur. Yang kedua, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin menghasilkan senyawa yang dialirkan langsung ke darah atau tidak melalui saluran, contohnya seperti kelenjar tiroid dan pituitari. Selanjutnya, kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Zat sekret berupa enzim, keringat, dan air ludah. Berdasarkan banyak sel penyusunnya, kelenjar eksokrin dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kelenjar eksokrin uniseluler, tersusun atas satu sel, contohnya seperti sel goblet, yaitu sel epitelium penghasil mukus pada lapisan eksosalus dan saluran pernafasan. Yang kedua, kelenjar eksokrin multiseluler, tersusun atas banyak sel. Macam-macam dan contoh kelenjar eksokrin. Yang pertama, kelenjar tubuler sederhana, contohnya seperti kelenjar Lieberkühn pada dinding usus. Yang kedua, kelenjar tubuler bergelung sederhana, contohnya seperti kelenjar keringat pada kulit. Kemudian yang ketiga, kelenjar tubuler bercabang sederhana, contohnya pada kelenjar fundus pada dinding lambung. Yang keempat, kelenjar alveolar sederhana, contohnya seperti kelenjar mukus dan kelenjar racun pada kulit kaki. Yang kelima, ada kelenjar alveolar bercabang sederhana, contohnya pada kulit. Kemudian yang keenam, kelenjar tubular majemuk, contohnya pada kelenjar luner pada usus dan kelenjar susu. Yang ketujuh, kelenjar alveolar majemuk, contohnya pada kelenjar susu atau granula mamae. Kemudian yang terakhir ada kelenjar tubulo-alveolar majemuk, contohnya pada kelenjar ludah submaxillaris atau bawah rahang atas. Selanjutnya, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Sekret yang dihasilkan langsung masuk ke pembuluh darah sehingga disebut kelenjar buntu. Sekret yang dihasilkan disebut hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan adrenal. Baiklah, saya Azna Fitria Ramadhani akan melanjutkan presentasinya.
Berdasarkan sifat sekretnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar sitogen dan kelenjar non-sitogen. Yang pertama, kelenjar sitogen, yaitu kelenjar yang menghasilkan sel-sel sebagai sekretnya, contohnya pada testi dan ovarium. Yang kedua, ada kelenjar non-sitogen, yaitu kelenjar yang hasilnya tidak mengandung sel-sel. Dari jenis kelenjar ini dibedakan menjadi tiga, yaitu kelenjar mukosa, kelenjar serosa, kelenjar seru mukosa atau campuran. Selanjutnya ada kelenjar mukosa. Kelenjar mukosa bersifat kental, bentuk sel kelenjarnya piramidal dengan bagian puncaknya berisi tetes-tetes bahan musinogen atau premusin sebagai bahan bentuk lender. Inti sel berbentuk gepeng berdesak di daerah basal. Apabila premusin telah dilepaskan oleh kelenjar, maka bahan tersebut berubah menjadi mukus lendir. Selanjutnya ada kelenjar serosa. Kelenjar ini menghasilkan sekretnya dengan encer atau jernih yang berbentuk sebagai albumin, kadang-kadang mengandung enzim. Sel-sel serosa juga berbentuk piramidal dengan inti berbentuk bulat dan terletak agak di tengah. Selanjutnya ada kelenjar campuran. Kelenjar yang merupakan campuran ini dari sel-sel kelenjar mukosa dan serosa. Kadang-kadang sel mukosa terdesak oleh sel serosa, sehingga membentuk gambaran sebagai bulan sabit yang dinamakan demiluna cyanuzi. Contohnya pada kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananda Febria Rahab. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi pembahasan kalian. Epitel kelenjar itu membentuk tudung dari semua kelenjar utama. Ada dua jenis utama dari kelenjar endokrin dan eksokrin. Yang pertama ialah kelenjar endokrin, yaitu yang berhubungan dengan sekresi zat-zat yang dilakukan secara internal oleh tubuh, contohnya hormon. Adapun kelenjar eksokrin mengeluarkan zat-zat yang keluar oleh tubuh, misalnya lendir, keringat, dan lain-lain. Kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung dalam aliran darah, dari mana mereka melakukan perjalanan menuju ke organ sasarannya. Sedangkan kelenjar eksokrin mencapai organ sasaran melalui media saluran. Kedua kelenjar ini menghasilkan sekresi mereka melalui zat epitel kelenjar yang terjadi dari beberapa sel-sel khusus yang disebut dengan sel Goblet. Selanjutnya ya cara sekresinya. Ada tiga mode sekresi pada epitel kelenjar. Yang pertama ada sekresi neurokine, adalah jenis sekresi di mana zat sekresi dalam sitoplasma sel yang dikumpulkan di daerah aplikasi sel, apikal sel. Yang kedua sekresi apokrin yang meliputi debit konten dengan memecah lumen sel. Adapun yang ketiga yaitu sekresi holokrin, adalah jenis sekresi di mana sel menjadi mengaktifkan sekitaran pubertas. Sekresi holokrin ini adalah jenis sekresi di mana sel menjadi bengkak oleh produk sekretot dan kemudian hancur menjadi bagian dari produk sekretori. Baik, selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai fungsi sekresi. Sekresi adalah fungsi utama dari epitel kelenjar. Hal ini terdiri dari sel-sel goblet yang menghususkan diri dalam sintesis dan sekresi beberapa bahan kimia. Bahkan, sel-sel epitel kolumnar yang normal menjadi spesialis dalam sintesis kimia seperti enzim, hormon, susu, lendir, keringat, dan air liur. Adapun
beberapa ciri epitel kelenjar seperti kelenjar epitelium, kelenjar eksokrin, dan kelenjar endoservix. Kelenjar epitelium hadir dalam lapisan usus untuk membantu dalam proses penyerapan nutrisi, sedangkan kelenjar eksokrin dalam kelenjar mengeluarkan lendir yang diangkut oleh jaringan pembuluh darah, dan epitel kelenjar endoservix dikaitkan dengan berbagai fungsi generatif. Hal ini semua mencakup sekresi cairan pelumas selama gairah generatif. Selain itu, juga berkaitan dengan berbagai fungsi reproduksi. Adapun fungsi kelenjar epitel yang lainnya yaitu yang pertama, epitel sebagai kelenjar. Jaringan ini menghasilkan suatu sekresi cair berupa senyawa makromolekul yang disimpan dalam sel berbentuk butir-butir kecil atau granula sekresi. Yang kedua, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan. Yang ketiga, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasi. Yang keempat, pada saluran pencernaan, jaringan epitelnya dapat mengeluarkan enzim. Cukup sekian video presentasi kami mengenai epitel kelenjar. Kurang dan lebihnya, saya dan teman-teman saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.